Ada orang Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Oh, kama qala ya Rasulullah dullana." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan pada kami ya amalan basita atau kama qala, amalan yang sederhana yudkhilunil jannah. Yang penting aku bisa masuk surga. Dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah atau kama qala. Ini pintar ini. Modal dikit keuntungan pengen banyak. Enggak usah rumit-rumit ya Rasulullah. Enggak usah yang susah-susah, sederhana aja, yang penting ke surga. Kan intinya surga ya Rasul. Nah, ini orang desa datang ke Nabi, konsultasi. Dulu orang Baduy itu pinter-pinter, banyak sekali hukum-hukum turun karena pertanyaan orang Baduy dulu tuh. Jadi jangan anggap rendah orang desa. Jangan anggap rendah orang desa itu. Ya, keutamaannya banyak. Masya Allah. Orang-orang yang kebanyakan tawadhu, ya kan? Apa adanya, ya kan? Apa adanya itu kan jauh dari riya, jauh dari sombong. Makanya kalau ada orang tinggal di desa sombong, bukan orang desa tuh. Awas ya, karena ciri khas. Nah, kemudian ketaatannya tinggi. Nah, dia tanya tadi seperti itu, maka Nabi ajarkan, kamu cukup sholat saja, wa kama qala. Yang fardu aja. Ya, yang fardu. Tidak perlu kerjakan yang sunnah, kalau pengen cukup ke surga. Yang kedua, puasanya Ramadan aja. Yang ketiga, kalau ada harta lebih, zakat. Udah. Illa antatawwa, kecuali engkau pengen naik di atas level itu. Nah, kemudian jaga diri dari maksiat. Tiba-tiba orang itu komen begini, ya, komen dia. Ya Rasulullah SAW, oh kama qala, saya akan kerjakan yang itu dan saya akan jauhi maksiat. Ya kan? Fantalaqa, dia pergi. Lalu Nabi komen, perhatikan komen Nabi ini. Itu langsung like kemudian subscribe. Kata Nabi itu gini, ya. Aflaha in sadaqa au dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen pada perkataannya, dia berpotensi masuk surga. Berpotensi masuk surga, ya kan? Tapi surganya kan enggak disifati, artinya surga standar yang biasa aja. Ya, ke surga. Tapi surganya apa? Yang standar. Standar-standarnya tetap surga. Yang kenikmatannya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tapi orang ini, lihat perkataannya, saya akan jaga yang fardu itu, saya nggak bisa kerjakan yang sunnah tambahannya, tapi saya akan jaga diri dari maksiat. Perhatikan, catat kalimat ini. Ya, saya kerjakan yang fardu, saya tidak tambah dengan yang sunnah. Tolong dilihat asbabul wurudnya, jangan cuma sampai situ, paham ya? Karena tinggalnya di mana tadi? Desa Baduy. Orang Baduy Arab, desa Arab beda dengan desa kita. Baduy di Arab itu artinya tinggalnya di padang pasir. Sudah pernah ke padang pasir belum? Nah, padang rumput kan sudah pernah kan? Kemarin kita ke bukit ke atas kan padang rumput, sapi banyak, ya kan? Makan rumput di mana aja, nyebar. Kita baru datang dia udah lewat, Dirik sama Sidki. Oh, gitu kan? Lewat lagi tuh. Padang rumput, rumputnya banyak. Di padang pasir cari sapi, nggak ketemu. Nggak ketemu. Kenapa? Karena medannya tidak mudah, nggak sama. Kalau sudah badai, itu pasir bisa pindah, bikin gunung di tempat lain. Tuh. Saya pernah tuh ke Sahara itu, naik ke atas itu nggak mudah. Ban, mobil besar, sebagus-bagusnya, dikempesin dulu buat ke atas. Ban dikempesin tuh buat naik ke atas. Ya kan? Yang nggak kempes cuma unta naik ke atasnya. Yang paling menarik kalau sudah ada badai, ini misalnya pasir begini nih, kayak ombak-ombak di laut aja. Kena sama angin besar, pindah ke tempat lain, jadi gunung lain, jadi bukit. Ya. Kadang-kadang bisa kamuflase. Ya. Kamuflasenya bagaimana? Kita nggak tahu bahwa yang pasir itu misalnya ada batunya atau tidak tuh. Itu juga bisa bahaya. Kalau tahu-tahu lompat, ternyata yang ditutup oleh pasir itu batu. Kan itu nggak mudah. Kemudian kalau dingin betulan. Sudah dingin, ada badai. Tinggalnya nggak mungkin bikin rumah tembok kayak begini. Pasti bikinnya tenda. Karena supaya bisa pindah-pindah nomaden. Kalau ini ada bahaya, pindah tempat lain. Bikin tembok ngangkutnya gimana? Ya kan? Kalau semua dibikin ya hilang padangnya, hilang pasirnya. Sehingga apa yang terjadi? Mau tahajud tidak mudah. Mau puasa, ya kan? Wah, tiap hari puasa nggak dapat apa-apa. Mau sholat sunnah, begitu mau sunnah ada badai misalnya. Tidak mudah medannya. Karena itu dia memutuskan, saya akan konsisten dengan amalan saya. Yang penting saya kerjakan benar, tapi saya nggak bermaksiat. Tuh.
Kenapa? Karena sekali dikerjakan maksiat pindah, sudah targetnya minimalis, maksiat habis. Itu maksudnya. Nah, sekarang Anda kalau mau ambil target ini, mesti ditimbang dulu situasinya. Sama nggak tempatnya dengan yang tadi? Sifat kedua dengan maksiat, misalnya, sifat keduanya. Di padang pasir tuh mau maksiat gimana? Buka handphone, sinyal nggak ada. Gitu. Ya, mau nonton Hafid Mira, ada Hafid Indonesia, ada Hafid Mira, ada macam-macam tuh. Mau dibuka tuh nggak bisa, nggak ada sinyalnya, Pin. Ya, nggak bisa. Mau lihat Supernosa Kultum, bisa. Sinyalnya habis. Jadi nggak kesempetan ngelihat konten-konten yang nggak jelas, pornografi apalagi porno aksi, nggak ada. Maksiat-maksiat nggak terbuka. Ya, mau ke mall nggak ada. Ya, nggak ada pajangan-pajangan yang melahirkan maksiat. Binatang ya emang begitu, binatang nggak ada yang kerudungan, ya kan? Yang ada apa? Nah, lihat kadal, misalnya kadal gurun, bob, ya kan? Lihat unta lewat gitu kan? Unta nggak pakai jilbab, ya memang sudah begitu. Binatang kan nggak pakai aurat, jadi potensi maksiatnya kecil, itu maksud saya. Ya, antum di sini baru buka handphone sudah bisa maksiat, ya kan? Lihat handphone, status orang yang dilihat tuh, ya kan? Lihat foto profilnya, punya istri, lihat istri orang, ya kan? Nah tuh, ayo mana tuh? Oh, yang perempuan juga gitu, punya suami, lihat suami orang, pantengin statusnya, lihat-lihat, masya Allah. Nah itu potensinya banyak. Sudah begitu, pengen pasang target minimal, ya kan? Baru sholat aja sudah kadang-kadang mengeluh. Baru sholat sudah bicarain, yang dibicarain imamnya. Untuk imam mentang-mentang baru datang, bacaan panjang banget. Kenapa? Panjang amat, si amat aja nggak panjang. Nah, itu ketika dilakukan itu bisa memindahkan pahala kepada yang dibincangkan. Jadi kalau targetnya cuma minimalis, habis. Untuk itu pasang target yang tinggi. Muhibbin, nyangkutnya mutakin. Ya kan? Muhibbin, syukur-syukur nyangkut muhsinin. Ya kan? Dari muhsinin jadi muttaqin, muttaqin jadi mukminin. Paling sial banget masih muslimin deh. Nah, itu poinnya. Ya, jelas? Kan nggak mungkin pasang targetnya muhibbin jadi kafirin, kan nggak mungkin. Ya kan? Atau munafikin itu mustahil. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jelas? Halo, jelas?